Wilujeng sonten sadayana. Orang sadaya kawit di kelompok. Iya. Tapi kelompok flex specialist. Laras pisan teh jadi abdi sarancangan sadaya di dieu teh bade ngawitan wawancara karena saat itu bakal ketemu di sini. Nah, kami nanti kantor naon teh? Kantor PPAT Wiboga Muhammad Ilham dan Putra SA MKN. Oh, gitu larasnya teh. Wah, penglami-lami orang kalebet jeung nyaksikan dina liputan sarejeuna. Ayo geus teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana nami abdi Muhammad Fadil Resano. Nami abdi Muhammad Ahmad Syarif. Kami sedang berada di kantor notaris Muhammad Yohan Ramadan Putra SHMKN yang terletak di Ruko Blok R13 dengan kitar Cibusi Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 5363. Nah, teman-teman tahu nggak dari fungsi kantor notaris ini apa? Nah, kantor notaris ini bisa membuat akta autentik untuk berbagai perbuatan hukum. Nah, nanti akan dijelasin oleh teman-teman di dalam. Kami abdi Muhammad Andi Fauzan, sarang rencana kami Moreno Salomo Sitorus. Subjek hukum yang terkait dengan pelayanan notaris dan PPAT adalah perorangan, badan hukum, dan instansi atau lembaga tertentu yang membutuhkan akta terkait jaminan atau hak tanggungan. Dan objek hukum yang menjadi lingkup pelayanan notaris dan PPAT mencakup perbuatan hukum, perdataan, dan hak atas tanah dan benda tidak bergerak yang berkaitan dengan tanah. Notaris sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat dokumen otentik serta akta di bidang publik. Jadi apa sih pemerintah adalah mengatur hubungan uang antar individu. Contohnya ada surat waris dan surat jual beli. Selanjutnya PPAT akan dijelaskan oleh kawan-kawan. Sadayana, pertama nama abdi kayak tuh, yang rencana di. Nah, relevansi dari kantor notaris dan PPAT bisa dilihat dari dua aspek. Nah, yang pertama itu adalah aspek sosial. Jadi kantor notaris dan PPAT ini memiliki fungsi sebagai mediator yang menjamin transaksi masyarakat agar berjalan dengan tertib, sah, dan juga mengurangi adanya potensi konflik ataupun sengketa baik antar individu maupun kelompok. Nah, secara hukum sendiri, akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang autentik, di mana akta yang autentik ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena sesuai dengan undang-undang jabatan notaris dan juga peraturan PPAT yang melahirkan alat yang menciptakan kepastian hukum. Sadayana, kapangkeun nami abdi Ira, nami abdi Ririn, nami abdi Iza. Ririn, kamu tahu gak sih PPAT itu apa? Nah, teman-teman, PPAT adalah singkatan dari pejabat pembuat akta tanah yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan tanah dan properti. Dasar hukum sendiri dari PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT yang sudah diubah menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016. Setelah kita tahu gambaran umum tentang PPAT, kita juga harus tahu tugas dan fungsi dari PPAT. Tugas dan fungsi PPAT apa sih, Iza? Nah, untuk tugas dan fungsinya adalah bertugas membuat akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah atau hak lainnya atas tanah. Selain itu, PPAT juga bertugas mencatat dan melaporkan peralihan hak tersebut ke kantor pertanahan agar haknya dapat didaftarkan secara resmi. Nah, apa sih pentingnya PPAT, Ra? PPAT itu sangat penting loh, karena dia membuat akta yang menjadi dasar hukum yang kuat atas transaksi tanah yang menghindari sengketa di kemudian hari. Kapangkeun nami abdi Dina Preselia, kapangkeun nami abdi Fadila Nur Anissa. Hari ini aku sama Ayor bakal ajak kalian untuk keliling kantor notaris dan juga PPAT yang ada di Jatinangor. Teman-teman penasaran banget isinya ada apa aja, jadi langsung aja kita masuk dan tur ke dalam. Let's go. Jadi waktu kalian masuk ke sini, ini ada ruang akses ya. Jadi untuk kalian masuk di sini ada meja untuk registrasi tempat kalian bertanya-tanya mau ada urusan apa untuk ke kantor notaris. Dan langsung aja kita masuk ke pintu di sebelah sana. Halo teman-teman, jadi kita ada di ruang pertama yaitu ruang staff, untuk ruang kerja staff. Kantor notaris ini biasanya staff-staffnya kerjanya dan juga pengarsipnya di sini. Oke teman-teman, kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kita mau ajak kalian ke lantai 2. Saya kemarin teman-teman, jadi kita lihat dari lantai 2 dan di sini ada ruang praktek. Ayo dan teman-teman semua, ruang praktek ini merupakan ruangan di mana adanya penandatanganan perjanjian surat-surat di kantor notaris. Di sini juga bisa menjadi tempat untuk rapat dan occasion lain sebagainya. Ayo kita lihat sebentar. Oke teman-teman semua, kita udah dari lantai 2. Tapi kamu ngapain? Kita segala. Teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai yang terakhir, lantai ketiga. Di sini ada ruang minuta. Ayo ruang minuta itu ruang apa? Jadi ruang minuta itu bisa kalian lihat di sini banyak banget berkas-berkas dan dokumen-dokumen penting. Jadi ruang minuta ya fungsinya udah nilai dokumen yang betul sih sebenarnya ada ruangannya juga. Tapi karena ini private, jadinya mohon maaf kita nggak bisa ngasih tahu dalamnya seperti apa. Baik, sebelumnya selamat siang kepada Ibu atau Teteh Eva. Iya. Baik, perkenalkan saya Andika Bakti Wibowo bersama rekan saya. Perkenalkan Teh, nama saya Saskia. Nama aku Delio bersama rekan saya di sini. Perkenalkan nama saya Emil Zaki Hidayat. Lanjutkan dari pertanyaan yang tadi, saya Michael Lorenzo. Karena saya Mas Omana sebagai wawancara kedua setelah Michael Lorenzo. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rania. Hari ini kami akan mewawancarai narasumber yang kebetulan berkesempatan untuk memberikan informasi mengenai jalannya kantor notaris dan PPAT. 3. Oke semua, jadi kembali lagi dengan kita. Perkenalkan, nama aku Alfi Seno Sakinat. Perkenalkan, nama aku Alia. Ya.
Halo semuanya, di sini kita melanjutkan sesi wawancara sebelumnya. Perkenalkan saya Bina. Di sini yang akan menemani Kalis. dalam mewawancarai Hana. Bagaimana cara masyarakat sekitar itu mengakses layanan di kantor PPAT mungkin bisa disebutkan juga di layanan apa aja, terus apa saja. Mungkin terkait untuk diakses ya kepada kantor kami, kebetulan Pak Ahmad Ilham dan Putra ini adalah salah satu notaris muda yang mungkin lebih apa ya, kalau karena lebih muda dan ininya apa lebih digital gitu dibanding yang dulu. Kalau dulu kan masih manual ya, harus datang dan sebagainya. Nah kebetulan kalau kantor ini mempunyai website tersendiri, jadi sebelum datang ke sini biasanya bisa diklik dulu nih, biasanya seperti tanya kalau misalkan ada yang nanya mau konsultasi nih gitu, saya dapetnya dari websitenya Pak gitu, karena kan di kami juga ada website, ada nomor telepon dan sebagainya. Untuk aksesnya seperti sebenarnya lebih mudah, walaupun misalkan di weekend atau di hari libur ini tutup, tapi bisa konsultasi lebih mudah gitu, walaupun misalkan kita tidak. Terima kasih sebenarnya. Namun perasaan yang tahu kami terkait kantor ini tidak hanya di situ saja. Kira-kira apa aja sih jenis perkara atau layanan hukum yang paling diminati atau paling ditangani di tempat kami? Paling banyak itu berkaitan dengan jual beli rumah gitu. Tapi sebenarnya lebih ke PPAT ya kalau untuk perkantoran, tapi karena itu dilakukan di bank melalui KPR, jadi notaris dan PPAT-nya gitu. Karena notarisnya juga ada kan perjanjian dengan banknya itu menggunakan akta notaris dan perjanjian jual belinya menggunakan akta PPAT gitu ya. Jadi di sini paling banyak itu akta jual beli biasanya, terus hibah, terus pemberi APHP atau akta pemberian hak sama gitu, terus. Saya penasaran banget terkait urgensi pembangunan dari adanya PPAT itu apa? Karena pada dasarnya kan sekarang sedikit banget PPAT yang udah masuk ke ranah digitalisasi. Kira-kira gimana? Untuk tadi yang agensi adanya PPAT itu kan salah satunya untuk membantu masyarakat dengan ruang hidup pekerjaannya sampai ke kabupaten kota gitu ya. Itu untuk membantu terkait yang sudah dari awal saya jelaskan untuk jual beli dan sebagainya. Nah terkait yang digitalisasi mungkin karena notarisnya kebetulan Pak Ilham notarisnya muda, jadi lebih ini aja beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi untuk mempermudah juga gitu, untuk mempermudah biasanya kaum yang masih muda untuk misalkan nggak bisa datang tuh bisa komunikasi via via telepon atau via WA, ataupun misalkan tinggal lihat aja di websitenya apa aja sih pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh seorang PPAT atau notaris itu gitu. Jadi Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan menuju pertanyaan selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaannya sebetulnya berkorelasi dengan pertanyaan yang sudah diberikan sama Pak Lorenzo. Yang ingin saya tanyakan ini, tentunya dalam suatu kantor, apalagi kita membahas terkait spesifikasi dari PPAT, itu kan ada yang namanya proses ataupun bentuk semacam program kerja dari kantornya itu. Nah kalau dari kantor kepemilikan Bapak Notaris Ilham ini sendiri, itu biasanya mempunyai bentuk estimasi tertentu nggak dalam pengerjaan suatu hal yang khusus sekali di PPAT itu? oh ada seperti misalkan jual beli ya. Kalau selama itu tidak ada hambatan, apalagi misalkan sertifikatnya udah clearance-nya udah oke dari BPN sebelum melakukan, biasanya sebelum melakukan perjanjian atau penandatanganan akta jual beli itu dilakukan clearance dulu atau pengecekan sertifikat. Apakah sertifikat itu ada sengketa atau tidak? Kalau tidak, berarti kita bisa melakukan akta dengan salah satu syaratnya itu pembayaran pajak BPHTB dan pajak PPH atau pajak jual dan pajak beli. Nah apabila sudah itu bisa dilakukan akad atau akad jual beli. Nah untuk estimasinya biasanya karena sekarang sudah sistemnya elektronik, itu selama itu clear aja tidak ada hambatan, itu lebih cepat karena sekarang udah elektronik gitu. Kalau misalkan dari apalagi kalau sudah sertifikatnya elektronik itu biasanya nggak 1 bulan itu bisa selesai. Oke, kembali lagi bersama saya dan juga Mike di ujung kegiatan dari wawancara kami hari ini. Izinkan saya dan juga Mike menyampaikan terkait kesimpulan dan pepatah terakhir ya. Kebetulan juga di samping kami ada narasumber yang sudah memberikan banyak jawaban dan pengalaman untuk kami. Jadi saya mewakili menyimpulkan terkait dari hasil wawancara bahwasanya mengenai sejarah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan lembaga hukum yang dimiliki oleh Bapak Ilham ini tentunya banyak memberikan pengajaran dan manfaat yang sangat intensif dan adaptif terhadap masyarakat khususnya di kawasan Jatinangor sebagai lembaga hukum yang berintegritas dan juga mendapatkan beberapa banyak penghargaan yang tentunya kita ajungi jempol ya. Karena tentunya tidak mudah juga sebuah lembaga hukum seperti lembaga PPAT dan penotarisan itu bisa berkembang dan dikenal banyak orang. Salah satunya adalah tempat ini yang menjadi lembaga kepercayaan masyarakat untuk mengurusi terkait hal PPAT dan juga notaris itu. Dan ada tambahan dari Mike mungkin. Ya, selain kita banyak belajar hari ini juga, kita juga mengetahui sosok dari pendiri PPAT itu sendiri, Pak Imam, bagaimana dari awal beliau sudah sangat menekuni di bidang ini, juga banyak sekali penghargaan yang didapatkan. Kemudian juga kami dari teman-teman semua, jujur kami belajar sangat banyak juga terkait penotarisan maupun PPAT. Sebelumnya terima kasih banyak kembali untuk karena sudah berkenan menjadi narasumber untuk kita hari ini, sangat menjawab dan tentunya menambah wawasan ya terkait kantor dari notaris dan juga PPAT. Terima kasih banyak sekali, saya juga teman-teman.